di acara kesayangan kita, Wasings, wawancara singkat Semagrisa. Nah, Sobat Semagrisa, untuk episode Wasings kali ini, di episode 13 ya, ini adalah episode spesial karena kita juga mendatangkan tamu spesial juga hari ini, yaitu Tara. Oke, disapa dulu. Assalamualaikum Sobat Semagrisa. Oke, jadi ini adalah Ustazah Rahma, ya, beliau juga pengajar PAI juga di SMA PGRI 1 Lumajang. Dan untuk episode spesial Wasing kali ini ya, karena ini kan juga suasananya masih suasana Ramadan ya, Ustazah. Jadi saya sebagai hostnya di sini juga ada beberapa pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan oleh beberapa sobat Wasing yang disampaikan melalui komen di YouTube. Ya, di YouTube SMA PGRI 1 Lumajang di episode Wasing sebelumnya, yaitu di episode 12. Oke, Ustazah, Assalamualaikum. Aduh, kalem banget ya, beda banget ya sama saya ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, masih puasa. Oh, masih puasa ya, Alhamdulillah. Nggak tahu juga ya sampai sore nanti kita masih puasa atau ada hal yang mengatakan puasa. Wah, itu iya betul. Oke, Ustazah, jadi di sini saya hanya penasaran ya dari Sobat Semagrisa ada beberapa pertanyaan terkait seputar bulan Ramadan. Ini terkait hal-hal yang kira-kira boleh atau tidak boleh sih di bulan puasa ini, seperti itu, Ustazah. Jadi yang pertama langsung saja ya Sobat Semagrisa. Untuk yang pertama kira-kira gini, Ustazah, boleh nggak berkumur pada saat bulan puasa? Terus kalau menurut pandangannya Ustazah bagaimana? Kalau berkumur tidak sampai keperluan itu tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan. Tidak ada unsur kesengajaan. Intinya tidak boleh disengaja ditelan ya. Kalau sengaja ditelan otomatis batal. Iya, jadi kalau misalnya kubur, kalau wudhu itu kan ya kuburnya 3 kali tapi yang keluar cuma 2, nah itu berarti yang ditelan ada 1 ya, Ustazah. Iya betul Ustazah. Oke, Ustazah, itu tadi terkait berkumur selama bulan puasa, jadi diperbolehkan ya, asal tidak ada unsur kesengajaan untuk ditelan atau diminum ya, Sobat Semagrisa, itu aja yang perlu diingat. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan juga ya dari Sobat Semagrisa, kira-kira dalam ini sih tidak hanya dalam berpuasa sebenarnya, kira-kira dalam Islam itu memakai wewangian itu harus bagaimana, Ustazah? Yang pertama, kalau untuk wewangian, untuk iklan itu diperbolehkan, bahkan disunahkan ya. Apalagi kalau pas sholat Jumat, saya kan disunahkan memakai wewangian. Tapi kalau untuk wanita, ya untuk akhwat itu memang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan mengundang syahwat. Jadi kalau misalnya pas puasa itu diperbolehkan untuk mencium wewangian, itu boleh, spa itu juga boleh. Kenapa? Karena itu tidak tertelan, jadi tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa tertelan melewati tenggorokan atau bahkan masuk ke perut, hanya mencium saja. Ya. Tapi kalau memang ini kalau untuk wanita itu memang tidak diperbolehkan memakai wewangian karena khawatirkan khawatir untuk menimbulkan syahwat Bagi para ikhwan ya. Betul. Nah, mungkin itu ya Sobat Semagrisa terkait dengan wewangian itu, antara kalau misalnya kita memakai wewangian, kalau ikhwan itu diperbolehkan, tapi kalau untuk akhwat itu sebaiknya dihindari karena akan menimbulkan syahwat bagi para ikhwan. Nah, terus terkait untuk berpuasa ya, kalau mencium aroma wewangian itu tidak membatalkan ya, karena tidak ada sesuatu yang tertelan seperti itu ya Sobat Semagrisa. Baik, Ustazah, kemudian ada lagi nih ya pertanyaan dari Sobat Semagrisa juga. Nah, ini tentang mengorek kuping ya. Jadi membersihkan telinga, dia mengorek telinga. Biasanya kan kadang kalau gatel atau apa itu kan langsung ngambil cotton bud, langsung dikorek. Nah, itu kira-kira kalau dalam berpuasa itu bagaimana hukumnya? Ya. Jadi kalau mengorek telinga itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kan hanya sekedar mengorek saja. Jadi kalau misalnya sampai tertelan melewati hidung atau sampai masuk ke lewat tenggorokan sampai ke perut, misalnya kayak tetes telinga ya, itu memang tidak diperbolehkan. Oh, kalau tetesan, tapi kalau tetes telinga biasanya kan enggak sampai di ini ya, enggak sampai di tenggorokan gitu. Jadi tidak boleh melewati tenggorokan. Tidak ada yang tertelan. Kalau hanya mengorek enggak apa-apa. Meskipun ada rasa nyaman di situ ya, tapi hati-hatian itu biasanya tidak diperbolehkan. Jadi baiknya dihindari saja, tunggu saat berbuka ya Ustazah ya. Bisa ditahan begitu. Terus kalau gini, mohon maaf nih ya, kalau ngupil Ustazah, jadi itu gimana? Kan sama ya kayak ya, kan cuma membersihkan saja. Jadi sebenarnya kita harus ini ya, karena yang membatalkan puasa itu kan hanya tidak boleh makan dan mulai saat kita
mulai start subuh ya sampai sampai maghrib. Jadi sampai azan maghrib itu ditahan aja, untuk dibatalkan puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kemudian jima juga ya. Iya. Jimanya ntar malam aja Bu. Iya. Dia nggak kena kafarat. Iya betul Ustazah ya. Nah itu tadi Sobat Smagrisa ya. Kemudian ada lagi nih, aduh kayaknya Banyak ya? nggak apa-apa ya Ustazah ya. Ada banyak pertanyaan soalnya dari Sobat Smagrisa karena memang kita butuh kejelasan ya dari hal-hal seperti ini. Nah kalau terkait dengan menggosok gigi Ustazah itu bagaimana? Menggosok gigi itu kan kadang kita yang namanya mandi pagi sore ya itu kan kebiasaan selalu gosok gigi gitu, terus kan pakai odol yang ada rasanya gitu kan, nah ya rasa ada yang ya apalagi rasa amin itu kan menyegarkan sekali ya. Nah itu kira-kira hukumnya gimana Ustazah? Ya, untuk menggosok gigi pakai pasta gigi itu makruh. Jadi kalau misalnya ya itu tadi kembali lagi tidak sampai tertelan. Jadi memang nggak kalau tertelan ya otomatis batal. Apalagi dimakan sama pasta gigi sama itu apa namanya? Sikat giginya tertelan ya tambah. Iya. Jadi memang nggak boleh. Jadi tidak boleh makruh. Ya, jadi nggak sampai haram gitu. Jadi sebaiknya dihindari saja. Agar tidak membatalkan puasa ya Ustazah. Eman-eman dong. Baru mulai pagi udah ketelan odolnya itu langsung batal. Sama sikat giginya Sikat giginya kesogrok dong Ustazah. Ya betul. Nah, oke Sobat Smagrisa, kemudian ada lagi dilanjutkan pertanyaannya. The next. Ini dia Ustazah yang paling sering kadang dijadikan bahan bulian ya sama teman-teman gitu. Kayaknya gini, misalnya kalau ada anak nangis gitu kan, batal loh puasanya kalau nangis gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih Ustazah kalau menangis pada saat siang hari, entah karena suatu hal apapun ya, itu membatalkan puasa nggak sih gitu ya? Jadi kalau untuk menangis itu tadi sebaiknya dihindari juga. Kenapa? Khawatir nanti berlebihan. Kan kalau berlebihan nggak boleh gitu. Jadi bisa makruh. Jadi kalau misalnya nanti menangis sampai ini air matanya tertelan ya. Jadi yang dikhawatirkan dari menangis itu adalah air matanya bisa tertelan. Yang sampai umbelen. Apalagi sampai sesembuhan ya. Bukan seperti itu. Jadi sebaiknya dihindari saja. Jadi boleh sedih-sedih dikit, tapi itu tidak mengapa. Terus kalau misalnya pas lagi ini, contoh kayak saya gini kan suka nonton drakor yang sedih-sedih gitu. Jadi misalnya pas siang hari gitu kan ya sambil nunggu buka gitu kan, terus tiba-tiba ya nggak refleks aja gitu ada kisah sedih terus nangis. Sebaiknya berarti dihindari sampai nangis ya. Nanti air matanya tertelan karena bisa batal. Nah, jadi itu ya Sobat Smagrisa, intinya adalah kalau menangisnya itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi yang dikhawatirkan dari menangis itu adalah takut air matanya itu sampai tertelan. Nah, itulah yang membatalkan puasa. Seperti itu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan juga nih Ustazah. Bagaimana? Oh, masih ada lagi ya? Ada lagi. Ya, terus terkait tadi sepertinya sempat juga dibahas ya, bagaimana dengan kayak kita nggak sengaja mencium aroma masakan atau misalnya gini, kalau pas masak nih kan ya Ustazah, itu kita kan kayak wow enaknya gitu tuh, kayak itu tuh kira-kira membatalkan puasa nggak? Boleh, tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa ya, hanya mencium aroma. Meskipun secara sengaja Ustazah misalnya enak nih, wow baunya enak gitu. Ya tidak apa-apa kalau pokoknya jangan dicicipi sampai tertelan, bahkan meskipun dicicipi itu hanya sebatas untuk hanya di sekitar ujung lidah saja. Oh jadi boleh ya Ustazah. Ya, tapi setelah itu harus dibuang, jangan sampai tertelan. Saya pernah nih Ustazah, ini pernah karena waktu itu juga saya pernah mendengarkan ceramah ya, katanya kan kalau misalnya mencicipi masakan itu tuh diperbolehkan asal jangan sampai tertelan. Jadi saya pernah gini mencicipi di ujung, terus habis itu saya kumur-kumur itu malah tertelan airnya. Ya yang penting saya berusaha nggak sampai tertelan, ada rasa itu nggak apa-apa ya, soalnya kan takut keasinan gitu, nanti kira gimana gitu, nggak kemakan lagi ya. Nah, oke Ustazah. Jadi itu ya Sobat Smagrisa. Dan ada the last question ya. Jadi ada pertanyaan terakhir nih dari Sobat Smagrisa yang akan saya tanyakan. Kira-kira gini Ustazah, hukumnya bagaimana ya kalau misalnya makan atau minum pada saat imsak, tapi sebelum azan subuh, itu kira-kira membatalkan puasa nggak? Masih diperbolehkan nggak? Boleh, masih boleh makan dan minum. Jadi nggak apa-apa ya, meskipun imsak itu Ya, masih karena boleh ya. itu hanya untuk mengingatkan saja bahwa waktu subuh sudah Sudah masuk. dekat. Iya. Bahkan kalau misalnya ini sebenarnya ulama terdahulu itu kan kalau sekarang nggak ada suara azan, kemudian sudah terlihat kalau misalnya ada mau fajar. Kalau dulu kan nggak ada mic ya, dan ada toa. Jadi untuk kehati-hatian memang ada imsak itu kan. Jadi
Jadi hanya sebagai pengingat ya. Ingat kalau waktu subuh sudah mau sudah mau masuk. Oh iya. Jadi kita hati-hatian boleh. Jangan banyak-banyak juga. Jangan tambah dilanjut-lanjut. Bukan nambah satu piring lagi di sini. Jadi malah tambah dilanjut-lanjutin gitu ya sampai azan subuh. Nah, baik Ustazah, saya di sini terima kasih banyak ya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Smart Bisa yang kemarin sempat ditanyakan ya di episode sebelumnya seperti itu. Nah, oke, Sobat Smart Bisa, jangan lupa untuk yang masih belum follow semua sosial media SMA PGRI 1 Lumajang, jangan lupa follow di bawah ini. Silakan Ustazah. Oke Sobat Smagrisa, berakhir sudah episode ke-13 hari ini ya. Saksikan terus episode-episode selanjutnya yang pastinya lebih wow ya di acara kesayangan kita, Wasing. Sebuah wawancara singkat Smagrisa. Bye-bye.